Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini kita akan belajar mengenai sistem persamaan kuadrat-kuadrat. Untuk materi, Ibu yakin kalian bisa membaca dari materi yang sudah Ibu taruh di Classroom, dan ini adalah contoh soalnya. Langsung aja kita praktek ke contoh soal. Oke, contoh soalnya diketahui sistem persamaan kuadrat-kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 3 dan Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 3. Nah, di situ ada beberapa pertanyaan ya. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan, yang pertama harus kita lakukan adalah kita cari tahu dulu nilai A-nya. Untuk apa sih nilai A? Nilai A itu dicari untuk mengetahui bagaimana nanti bentuk kurvanya. Apakah dia nanti terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Oke, ini yang pertama persamaan kuadrat pertama, dan ini persamaan kuadrat yang kedua. Kemudian untuk nilai A-nya. Nah, nilai A itu adalah nilai koefisien yang ada di X kuadrat. Berarti yang ada di sini koefisiennya. Nah, ini kan tidak ditulis nih. Kira-kira angka berapa yang tidak ditulis sebagai koefisien? Yaitu angka 1. Oke, berarti karena nilai A, nah nilai A karena ini adalah 1 itu kan adalah bilangan positif. Nilai A adalah bilangan positif. Maka kurva parabola terbuka ke atas. Oke, next. Berarti nanti kurvanya itu terbuka ke atas begini ya. Kemudian lanjut langsung masuk ke pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, himpunan penyelesaian. Oke, untuk mencari himpunan penyelesaian berarti harus kalian samakan dulu Y kuadrat 1 itu sama dengan Y kuadrat 2. Y kuadrat 1 diisikan X kuadrat dikurang 4X ditambah 3, dan Y kuadrat 2 diisikan X kuadrat ditambah 4X ditambah dengan 3. Kemudian kedua ruas itu digabungkan. Nah, ini kita pindahkan dari yang kanan ke kiri. Kita gabungkan berarti X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. Dari positif pindah menjadi negatif, negatif X kuadrat. Dari positif pindah menjadi negatif, negatif 4X. Dari positif 3 dipindah menjadi negatif, negatif 3 sama dengan 0. Kemudian digabungkan yang variabelnya sama, X kuadrat dikurang X kuadrat dikurang 4X dikurang 4X ditambah 3 dikurang 3 sama dengan 0. Nah, yang sama ini kan sama nih, X bukan sama. Ini kan positif X kuadrat dikurang X kuadrat hasilnya 0. Kemudian ini negatif 4X dikurang 4X hasilnya negatif 8X. Positif 3 dikurang 3 hasilnya 0, jadi dicoret. Berarti negatif 8X sama dengan 0. Ini berarti negatif 8X sama dengan 0. X sama dengan 0 dibagi negatif 8. X sama dengan 0 dibagi negatif 8 hasilnya adalah 0. Nah, kemudian baru substitusikan ke salah satu persamaan. Boleh persamaan 1, boleh juga persamaan 2. Di sini yang Ibu pakai persamaan 1. Berarti X-nya diganti dengan 0, berarti 0 kuadrat dikurang 4 kali 0 ditambah 3. Berarti 0 dikurang 0 ditambah 3, Y-nya sama dengan 3. Berarti di situ titiknya 0,3. Berarti karena di situ X-nya adalah 0 dan Y-nya adalah 3. Nah, himpunan penyelesaiannya adalah 0,3. Oke, kita tulis ini HP 0,3. Oke, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya itu adalah bagaimana kedudukan kedua kurva parabola dan berapa banyak penyelesaian. Nah,
bagaimana mencari kedudukan kedua kurva itu menggunakan nilai diskriminan. Oke, nilai diskriminan yang kemarin D sama dengan Q kuadrat dikurang 4 PR. Dari persamaan ini dari persamaan baru. Nah, kemudian kalian amati, tadi kan sudah kita gabungkan nih kedua persamaan dan memperoleh persamaan baru. Ternyata persamaan barunya itu hanya ini. Kalau misalnya kalian dapat hasilnya hanya ini, kalian tidak perlu mencari nilai diskriminan, tapi langsung aja kalian simpulkan bahwa kedua grafik memotong di satu titik. Oke. Lanjut pertanyaan yang C. Pertanyaan yang C itu adalah gambar persamaan kuadrat pertama. Gambar persamaan berarti yang Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah dengan 3. Oke, kalau kita mau menggambar persamaan berarti yang kita harus cari pertama itu adalah titik potong sumbu X. Nah, kalau sumbu X berarti apa yang sama dengan 0? Y sama dengan 0. Berarti Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. Y nya diganti 0. 0 sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. 0 sama dengan, nah ini dicari dua angka yang kalau dikali hasilnya yang di belakang, tapi kalau yang ditambah hasilnya yang di tengah. Kira-kira angkanya berapa? Berarti angkanya negatif 1 dan negatif 3. Negatif 1 kali negatif 3 hasilnya positif 3. Negatif 1 tambah negatif 3 hasilnya negatif 4. Berarti di sini X kurang 1 dan X dikurang 3. Turun dari negatif pindah menjadi positif, dari negatif pindah menjadi positif. Oke, berarti titiknya apa? Kan titiknya itu adalah X, Y. Nah, X nya kan 1 nih, Y nya adalah 0. Ini juga X nya 3, Y nya 0. Oke. Kemudian cari titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y berarti X sama dengan 0. Masukkan Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. X nya diganti dengan 0. 0 kuadrat dikurang 4 kali 0 ditambah dengan 3. Y sama dengan 0 dikurang 0 ditambah 3. Y sama dengan 3. Berarti titiknya apa? 0,3. Oke, berarti yang persamaan pertama titik yang diketahui 1,0, 3,0, 0,3. Oke, setelah mencari titik potong, kemudian yang dicari itu adalah titik puncak. Oke, kita cari titik puncak. Nah, kalau mencari titik puncak itu mencari titik puncak berarti harus menentukan PQR dulu. P-nya berapa, Q-nya berapa, R-nya berapa. P itu adalah koefisien variabel X kuadrat atau yang di depan X kuadrat nih ya. Yang tidak ditulis berarti 1. Q itu yang punya pasangan X berarti negatif 4. R itu yang tidak memiliki pasangan atau 3. Rumus titik puncak kemarin apa? Yaitu negatif Q per 2P, negatif Q kuadrat dikurang 4PR per
negatif Q, berarti negatif Q-nya berapa? Q-nya adalah negatif 4, berarti negatif dari negatif 4 per 2 dikali P-nya 1, negatif Q kuadrat tadi negatif 4 kuadrat dikurang 4, P-nya apa? P-nya 1, R-nya 3 dibagi dengan 4 dikali dengan 1. Negatif dari negatif 4 berarti kan 4 dibagi 2, negatif buka kurung. Negatif 4 kuadrat 16 dikurang 4 kali 1 4, 4 kali 3 12. Per 4 kali 1. Oke. Berarti lanjut di sini. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Kemudian 16 dikurang 12 hasilnya 4, ada ketemu negatif di depannya jadi negatif 4 per 4 berarti 2, negatif 4 dibagi 4 negatif 1, berarti titik puncak persamaan pertama yaitu 2, negatif 1. Oke, untuk gambarnya kita nanti langsung gambar sekalian ya, jadi tidak bolak-balik. Ini langsung kita gambar, kita langsung masuk ke yang pertanyaan yang D. Pertanyaan yang D itu sama gambar persamaan kuadrat yang kedua, Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 3. Tentukan P-nya berapa, Q-nya cari dulu titik potongnya ya. Titik potong sumbu X, Y sama dengan 0, berarti Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 3, Y sama dengan Y nya diganti 0, 0 sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 3, 0 sama dengan, sama kayak tadi yang dicari hasilnya di belakang, yang ditambah hasilnya di tengah, berarti X ditambah 3 dan X ditambah 1 nih, dua angka yang kalau dicari hasilnya yang di belakang tapi yang ditambah hasilnya yang di tengah, yaitu 1 dan 3. Lanjut, dari positif turun menjadi negatif 3, dari positif turun menjadi negatif 1, berarti apa di sini titiknya? Kan X, Y, berarti X nya negatif 3, Y nya 0. Ini X nya negatif 1, Y nya 0. Kalau sudah berarti cari titik potong sumbu Y, X sama dengan 0, berarti Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 3. X nya diganti 0, berarti 0 kuadrat tambah 4 dikali 0 ditambah 3, 0 ditambah 0 ditambah 3, Y nya sama dengan 3 atau 0,3. Oke, titik yang didapat di sini negatif 1,0, negatif 3,0, 0,3. Ini negatif ya. Oke, sekarang kita cari titik puncaknya. Sama kayak tadi mencari titik puncak, rumusnya juga sama. Yang harus kalian cari terlebih dahulu itu adalah PQR nya, P nya berapa, Q nya berapa, dan R nya berapa. P nya itu 1, Q nya 4, R nya 3. Oke, hampir sama ya. Titik puncak P sama dengan negatif Q per 2P, negatif Q kuadrat dikurang 4PR per 4P. Negatif Q berarti negatif dari Q-nya adalah 4, negatif 4 per 2 dikali P-nya 1, negatif Q-nya itu adalah 4 kuadrat dikurang 4 dikali P-nya 1, R-nya 3 dibagi dengan 4 dikali 1, berarti ini adalah negatif 4 dibagi 2, negatif, nah yang di dalam situ 16 dikurang 4 kali 1 4, 4 kali 3 12,
dibagi dengan 4. Oke, sama dengan negatif 4 dibagi 2 hasilnya adalah negatif 2. Kemudian negatif 16 dikurang 12, negatif 4 dibagi dengan 4. Negatif 2, negatif 4 dibagi 4 hasilnya negatif 1. Berarti titik puncaknya yang kedua itu adalah negatif 2, negatif 1. Oke, kalau sudah kita dapat titik-titiknya semua, berarti sudah bisa digambarkan grafiknya. Oke, kita gambarkan grafiknya. Kita langsung menggabungkan kedua grafik ya. Kalau di materi itu grafiknya Ibu pisah-pisah, tapi di sini langsung semuanya kita gabung. Negatif di oke. Karena di sini papan tulisnya kecil, berarti gambarnya pasti tidak terlalu sempurna ya. Ini sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Oke, yang pertama kita gambar ini yang persamaan kuadrat pertama dulu. Titiknya 1,0 di sini. 3,0 yang ini. Kemudian 0,3 berarti yang ini. Kemudian 2, negatif 1, X-nya 2. Ini kan selalu penyebutannya XY. Berarti X-nya 2, Y-nya adalah negatif 1, berarti yang ini. Nah, karena tadi nilai A-nya positif, berarti dia akan terbuka ke bawah. Berarti ini digambar gini. Oke. Lanjut, yang kedua lagi negatif 1,0. Ingat X-nya yang duluan ya, berarti X-nya negatif 1. Y-nya negatif 3. Kemudian Y-nya lagi nih 0,3 di sini. Oke, kemudian titik puncaknya negatif 2, negatif 3. Berarti X-nya negatif 2, Y-nya negatif 2, negatif 1. X-nya negatif 2, Y-nya negatif 1. Oke, berarti di sinilah. Kita gambar. Oke. Inilah gambar grafik dari persamaan kuadrat-kuadrat yang tadi. Oke, kita lanjut ke contoh yang berikutnya.